Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa pagi ini kita masih berkesempatan untuk berjumpa bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sapaan firman Tuhan. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang masih Tuhan beri kepada kita. Tuhan juga telah menganugerahkan kehidupan dan kesehatan untuk setiap kita di pagi ini. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kepada Allah atas kasih setia dan rahmat-Nya. Dan mari kita berdoa menaikkan pujian syukur kita. Bapa di surga, Allah yang menjadi sumber kehidupan kami, sungguh kami bersyukur dan kembali kami menaikkan pujian kami kepadamu. Karena di pagi ini, Tuhan masih memberikan kesempatan hidup untuk setiap kami. Dan kami akan menggunakan waktu serta kesempatan yang Tuhan berikan ini untuk melakukan apa yang Engkau kehendaki. Karena itu ya Tuhan, perkenankan kami bersama untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu yang menjadi penuntun atas kehidupan kami. Dan kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami menaikkan pujian syukur ini. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini dari kitab Amsal 16 ayat 18. Amsal 16 ayat 18 yang demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Tema renungan pagi ini, congkak membawa kehancuran. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Allah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pernah atau bahkan sering berjumpa dengan orang-orang yang memiliki karakter tinggi hati atau congkak. Orang-orang yang sering kali menganggap dirinya paling baik, paling benar, paling hebat. Orang yang sebenarnya secara positif mereka punya rasa percaya diri yang besar, tetapi karena terlalu percaya diri, kadang membuat mereka kebablasan, menganggap dirinya yang paling benar, sehingga menumbuhkan kesombongan di dalam diri mereka untuk banyak hal, banyak aspek, baik dalam kehidupan sehari-hari, terkait dengan skill mereka, kemampuan mereka, pengetahuan mereka, keterampilan mereka, bahkan juga di dalam hal yang boleh disebut aspek rohani, pengetahuan tentang firman Tuhan, pengetahuan tentang berbagai hal terkait dengan kegiatan atau kehidupan beragama, tanpa sadar seringkali membawa seseorang jatuh pada sikap congkak dan tinggi hati. Dan firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita, sikap yang seperti itu sesungguhnya menjadi sebuah pintu masuk bagi orang-orang yang congkak dan tinggi hati untuk menuju kepada kejatuhannya, bahkan kehancurannya. Contoh sederhana saja Bapak Ibu, dalam situasi pandemi saat ini secara global di seluruh dunia, kita boleh membaca berita baik di dalam negeri ataupun di luar negeri, banyak orang atau kelompok orang yang tidak percaya dengan keberadaan virus ini, menganggap ini hanya akal-akalan, ini hanya konspirasi. Mereka tidak mau percaya. Mereka menganggap ini hanya sebuah proyek atau kepentingan dari orang-orang tertentu atau pihak-pihak tertentu. Sehingga banyak muncul kelompok yang anti masker lah, anti vaksin lah. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara dikasih Tuhan, saya pernah membaca berita
dan kebetulan peristiwanya terjadi di luar negeri, di Amerika. Kesaksian dari orang-orang yang tadinya mereka menentang atau mereka tidak percaya dengan keberadaan virus COVID-19 ini. Mereka menganggap ini hanya sebuah omong kosong, sehingga mereka tidak peduli dengan apa yang menjadi anjuran pemerintah untuk taat dengan protokol kesehatan. Mereka dengan sengaja tidak mau memakai masker. Mereka dengan sengaja tetap berkerumun, mengadakan kegiatan sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi ada satu orang yang dalam berita yang saya baca ini, dia orang yang anti masker, tetapi kemudian akhirnya terpapar oleh virus ini. Dan ketika dia dirawat di rumah sakit dengan kondisi gejala yang cukup berat, dia menyampaikan kesaksian, menyampaikan pengakuan bahwa dia telah salah. Selama ini dia yang menganggap bahwa virus ini hanya omong kosong, tetapi sekarang dia membuktikan sendiri, merasakan sendiri bahwa virus ini sungguh membuat dia jatuh, membuat dia sakit. Dan beberapa saat setelah dia menyampaikan pengakuannya ini, Tuhan memanggil dia. Dan banyak lagi cerita yang lain, kisah-kisah nyata yang lain dalam situasi pandemi seperti ini, yang menunjukkan bahwa orang-orang yang merasa bahwa dirinya paling benar, orang-orang yang bersikap angkuh, bersikap congkak, bersikap tinggi hati, menganggap bahwa dirinya tidak akan pernah bisa terkena, atau kalaupun terkena tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi kenyataannya banyak yang tumbang. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sisi rohani kita bisa mengambil hikmah dari situasi saat ini, pandemi ini, keberadaan virus corona yang tidak terlihat, yang telah mengakibatkan korban orang sakit dan kemudian juga meninggal ratusan, ribuan, bahkan jutaan di seluruh dunia. Ini mengingatkan kita sebagai manusia, makhluk yang sehebat apapun, kita adalah ciptaan Tuhan yang memiliki keterbatasan, memiliki kelemahan. Kita bisa melihat dari sisi positif ini, bahwa kehadiran virus ini mengingatkan kita untuk mengikis sikap sombong, angkuh, congkak, tinggi hati di dalam diri kita masing-masing. Melalui virus ini, keberadaan virus ini mengajarkan kepada kita untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sehebat apapun kita akan bisa tumbang oleh sesuatu yang kecil, yang bahkan tidak terlihat oleh mata. Sebab ketika kita dikuasai sekali lagi oleh kecongkakan, tinggi hati, membuat kita buta, akal pikiran kita tidak bisa digunakan dengan baik. Itu akan membawa kita kepada keterpurukan, kejatuhan, bahkan kehancuran. Tuhan memberkati kita, dan kiranya Tuhan terus menuntun kita menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Amin.